Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ULM Channel, kembali lagi bersama Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Kali ini bersama saya Dewi. Pemirsa, telah hadir di samping saya, ini ada Kak Muhammad Fahmi Reza yang biasa kita panggil Kak Reza. Halo Kak Reza. Halo Mbak Dewi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita. Iya. Baik, Kak Reza ini administrasi bisnis ya Kak ya? Betul, administrasi bisnis. Baik, pemirsa, beliau ini adalah seorang fasilitator di Forum Anak. Pada kali ini kita akan membahas tentang anak-anak dan fenomena yang terjadi pada anak-anak di saat ini. Penasaran apa itu Forum Anak? Yuk langsung aja kita tanya ke Kak Reza. Iya. Kak Reza, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Iya. Apa sih Forum Anak itu? Oke, jadi Forum Anak itu adalah suatu wadah yang memang sengaja dibentuk ya dalam hal ini oleh pemerintah untuk menampung aspirasi-aspirasi anak, sehingga apa sih yang diinginkan oleh anak itu dapat diketahui oleh kita orang dewasa, oleh pemerintah seperti itu. Terus apa sih yang melatar belakangi pembentukan Forum Anak gitu? Yang melatar belakangi pembentukan ini Oke, gitu. ya. Memang seringkali ya di berbagai kegiatan, entah itu musyawarah, pembangunan dan sebagainya dulu, seringkali aspirasi atau suara anak itu tidak tersampaikan karena tidak ada wadah untuk menyampaikan. Nah, maka dari itu sebagai peran kita dalam hal ini orang dewasa, kemudian pemerintah dan sebagainya, termasuk juga anak itu sendiri perlu mengadakan suatu wadah yaitu Forum Anak untuk menampung berbagai aspirasi-aspirasi. Apa aja sih yang diperlukan oleh anak-anak itu sendiri. Nah, di Forum Anak itu setelah aspirasi dikumpulkan seringkali bahkan sudah menjadi keharusan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Misal di suatu daerah anak-anak itu memerlukan taman bermain di lingkungannya. Nah, Forum Anak bisa mengambil peran itu. Bagaimana nanti perwakilan-perwakilan anak itu menyampaikan aspirasi ke Forum Anak, kemudian juga nanti Forum Anak menyampaikan ke pemerintah bahwa memang inilah yang diperlukan oleh anak-anak. Nah, itu salah satu hal awal yang melatar belakangi terbentuknya Forum Anak. Ya, di samping berbagai hal lainnya memang perlu peran dari anak itu sendiri untuk mencoba mengambil peran dalam pemenuhan hak anak seperti itu. Karena kita biasanya nih ya, kalau misalnya anak-anak ngomong, biasanya orang, alah anak kecil gitu. Biasanya ketika anak kecil bersuara, orang tuh bakal, suara anak kecil tuh kayak disepelekan gitu ya. Iya, Pernah itu nggak sih ngerasain kayak gitu? sering sekali, bahkan ketika kami anak seringkali ketika menyampaikan suatu hal dianggap remeh, dianggap belum tahu apa-apa, padahal kami dalam hal ini anggota-anggota Forum Anak, pengurus Forum Anak itu seringkali menjadi representatif perwakilan suara-suara anak yang ada di lingkungan sekitarnya. Bukan berarti ketika seorang anak itu belum dewasa, belum mengerti apa-apa. Nah, itulah salah satu peran Forum Anak, bagaimana mengaspirasikan apa sih hak-hak yang harus didapat oleh anak itu sendiri kepada dalam hal ini pemerintah dan juga orang dewasa pada umumnya. Makanya gara-gara itu kan jadinya kayak anak-anak tuh malas berargumen ya menurut saya. Sering kali. Iya, kayak di keluarga orang tua seperti kayak, kamu anak kecil nggak usah lah ikut-ikut gitu ya kan. Iya, sering kali itu kata-kata itu keluar. Iya benar, jadi kayak sebagai anak kecil malas untuk mengungkapkannya. Betul. Terus di Forum Anak ini gerakannya apa aja sih? Terus mungkin pastinya ada program ya. Programnya itu dalam jangka dekat ini apa aja tuh Kak? Iya, jadi ada program yang harus dilaksanakan oleh Forum Anak. Dalam hal ini apa sih peran Forum Anak ya? Kita bahas peran Forum Anak. Baik. Peran Forum Anak secara keseluruhan itu ada dua P. Jadi kita semua mengenalnya 2P, pelopor dan pelapor. Jadi setiap anggota pengurus Forum Anak harus bisa menjadi pelopor dan pelapor. Apa itu pelopor? Pelopor itu adalah orang-orang yang mengawali suatu hal kebaikan. Dalam hal ini menjadi pionir dalam pemenuhan hak anak. Ketika di suatu daerah nih ada hak anak yang tidak terpenuhi, maka sudah menjadi kewajiban Forum Anak untuk menjadi pelopor, mengawali kebaikan seperti itu. Kemudian ada pelapor. Pelapor ketika kita sebagai anggota Forum Anak mengetahui ada pelanggaran terhadap
pemenuhan hak anak, anggota Forum Anak juga berkeharusan untuk menjadi pelapor kepada pihak terkait, misal ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagainya. Itu untuk pelapor sendiri itu melapornya kemana tuh? Ya, biasanya anggota Forum Anak yang masih berusia anak itu akan melapornya ke kami, ke fasilitator. Jadi fasilitator itu adalah orang yang sudah di atas usia anak, sudah di atas 18 tahun, yang juga sebelumnya aktif selama sekian waktu, beberapa tahun di Forum Anak. Nah, biasanya ading-ading. Nah, biasanya kami sebagai fasilitator memanggil mereka itu ading-ading, adik-adik. Biasanya mereka melaporkan dulu ke kami bahwa jika ada suatu pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak atau ada hak anak yang diabaikan, mereka bisa lapor ke fasilitator. Nah, nanti kami karena juga sudah memiliki hubungan yang erat dengan dinas-dinas terkait, kami akan mencoba melaporkan seperti itu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian juga ada Satgas PPA Kota Banjarmasin, P2 TP2A dan sebagainya. Oh, berarti ada tingkatan ya dari Forum Anak ini ke fasilitatornya gitu ya. Untuk Ya. anak-anak sendiri itu dari umur berapa itu, Kak? Ya. Jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Republik Indonesia itu usia anak adalah dari 0 sampai sebelum 18 tahun. Jadi usia 18 tahun ke bawah sampai juga termasuk di dalam kandungan janin itu merupakan anak. Nah, itu adalah usia anak seperti itu. Baik, itu apakah ranahnya hanya orang yang tergabung dalam forum itu atau misal orang dari luar yang tidak tergabung dalam forum itu bisa untuk melapor ke fasilitator? Biasanya tidak hanya sekedar anggota atau pengurus Forum Anak yang bisa melapor ke kami, tapi tentunya mereka-mereka yang otomatis melapor ke kami ada punya jaringan juga itu terhadap sesama anggota. Misalnya ada kawan dari anggota Forum Anak, biasanya yang mengetahui satu kasus kayak gitu akan melapor atau curhat dulu ke kawan sesama anggota. Nah, nanti itu yang melaporkan ke kami seperti itu. Untuk ini untuk Forum Anak ini di bawah binaan dinas apa nih, Kak? Oke. Jadi untuk Forum Anak sendiri secara nasional itu berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kemudian untuk di Kota Banjarmasin sendiri itu sudah ada dinas khusus yang menangani, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Nah, di beberapa daerah lain ada dinas-dinasnya gabungan, mungkin ada digabung dengan Dinas KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan sebagainya. Yang pasti Dinas Perlindungan Anak. Berarti segala sumber pendanaan itu dari pemerintah. Untuk kegiatan Forum Anak memang sudah ada dianggarkan dari pemerintah, namun juga Forum Anak sendiri diberikan kebebasan jika memang ingin mengadakan kegiatan, kemudian ingin melatih dirinya juga untuk bagaimana mengelola manajemen organisasi. Kalau mau cari dana di luar anggaran pemerintah tentu boleh. Sejauh ini kasus apa nih yang paling parah ditangani dalam Forum Anak? Ya banyak sih biasanya kasus-kasus yang terjadi, baik itu yang sangat berat, misalnya pelanggaran terhadap kekerasan terhadap anak, baik itu fisik, mental dan sebagainya. Kemudian eksploitasi anak dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini kan juga kita lihat ya, semenjak Covid ya, khususnya itu sering juga kita lihat anak-anak di pinggir jalan. Iya, benar-benar. Anak-anak jalanan yang mengemis, jadi badut dan sebagainya. Iya. Berarti itu termasuk dalam eksploitasi ya? Nah, ketika seorang anaknya itu dipaksa untuk bekerja menjadi misalnya badut atau pengamen, tentu itu sudah jelas masuk eksploitasi dari segi ekonomi. Yaitu tadi ketika memang si anaknya itu dengan sengaja disuruh misalnya oleh orang tua, paman atau orang dewasa lainnya untuk bekerja, itu sudah jelas eksploitasi ekonomi. Tadi kita telah membahas tentang eksploitasi anak, terus bagaimana kalau anak itu mau sendiri. Nah, di sini kita melihat tentang, kembali lagi pembahasan kita tentang fenomena anak jalanan ya, Kak ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi sebab akibatnya anak-anak ini turun ke jalan gitu, Kak? Iya. Nah, jadi memang kita lihat ya fakta di lapangan, memang maraknya atau merebaknya kasus anak jalanan yang menjadi badut dan sebagainya itu terjadi ketika beberapa waktu setelah pandemi COVID-19. Nah, mungkin yang
saya dapat informasi dari berbagai, pihak ya, seringkali mereka itu menjadi badut karena memang waktu itu kan sekolah diliburkan. Sekolah libur, mereka nggak ada kerjaan, jadi sebagian dari anak-anak nih, ada yang memilih untuk mencoba bekerja menjadi badut di pinggir jalan, biasanya kan di lampu merah, di, beberapa pertokoan ada juga biasanya. Nah itu sih salah satu hal yang memang menjadi alasannya itu karena memang sekolah ini diliburkan kayak gitu. Nah dan memang ini juga diakui oleh banyak pihak seperti itu. Nah alasan karena Covid, pandemi 19, karena mungkin juga ingin membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Berarti, di Banjarmasin ini marak-maraknya anak jalanan setelah adanya pandemi Covid ya? Iya, Berarti sebelum-sebelumnya tidak semarak ini? sebelum-sebelumnya tidak ada, bahkan juga, pengamen-pengamen di lampu-lampu merah itu tidak ada sebelum, Covid. Dulu pernah ada, kemudian pernah ditertibkan beberapa tahun, beberapa waktu berjalan dengan lancar, tertib tuh nggak ada, seperti sekarang ini kan banyak juga pengamen-pengamen. Nah tapi karena Covid, lalu merebaklah. Mungkin juga dari pemerintahnya juga, apa ya, mungkin karena keadaan jadi masih belum, menegakkan kembali apa yang sebelumnya pernah ditegakkan kayak gitu tentang perda, pelarangan, mengemis, mengamen di lampu merah, seperti itu. Berarti rata-rata anak jalanan itu banyak pelajar ya, Kak, ya? Iya, kebanyakan otomatis kan biasanya anak itu di bawah 18 tahun kan otomatis siogianya harusnya mereka adalah pelajar. Pelajar kan masih usia sekolah, mungkin ada yang SMA, SMP, atau SD. Bahkan mungkin ada yang lebih kecil dari itu. Nah, karena berbagai hal, karena pandemi COVID-19, kemudian juga sekolah banyak yang diliburkan, ekonomi terdampak dan sebagainya, mereka lalu mengambil keputusan nih untuk menjadi misal badut dan sebagainya. Selain dieksploitasi secara ekonomi, eksploitasi apa aja nih yang bisa terjadi sama anak-anak? Nah, kalau ditanya tentang eksploitasi apa yang bisa terjadi atau, terkena oleh anak itu tentu banyak. Eksploitasi ekonomi tentu, kemudian juga eksploitasi seksual juga sering terjadi Ada itu? ada banyak kasus-kasus, namun memang kita terus berupaya kayak gitu untuk terus mencegah hal tersebut. Sejauh ini ada nggak eksploitasi seksual yang masuk ke dalam pelaporan dalam forum anak? Jadi dulu beberapa waktu yang lalu sempat juga sih ada kasus viral juga itu ya mungkin, beberapa waktu yang lalu, Tahun berapa itu? mungkin sekitar 2020 atau 2021, viral itu kan tentang kekerasan seksual yang dialami, eksploitasi Itu di Banjarmasin? di Banjarmasin. Nah jadi kami sempat gimana ya, harus dengan segera mengambil tindakan dan alhamdulillah sudah ditangani seperti itu. Itu penanganannya langsung ke dinas gitu ya, dari forum anak ke fasilitator ke dinas? Nah, kebetulan untuk yang kasus yang viral itu tadi kan memang viralnya sudah viral, bukan hanya sekedar forum anak yang tahu, dinas sudah tahu, kemudian satgas-satgas terkait tahu, pemerintah juga tahu. Jadi otomatis dalam hal ini yang mengambil peran itu ya seluruhnya, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian ada Satgas Pelindungan Perempuan Anak Kota Banjarmasin, kemudian P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak, dan kepolisian juga. Baik. Gitu. Berbicara tentang anak ya, kembali lagi sama anak jalanan nih ya, Kak, ya. Sejauh ini apa sih tindakan dari forum anak ini, maksudnya mungkin dari dinas yang menangani forum anak ini kepada anak-anak di jalanan? Apakah sudah ada langkah konkretnya untuk menangani anak-anak yang turun ke jalan ini? Ya, pertama kalau dari forum anaknya sendiri ya, forum anak itu kan tadi disebutkan perannya sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Nah, dalam hal ini forum anak tentunya mengambil peran sebagai pelapor. Nah, ketika forum anak mengetahui ini ada terjadi kasus-kasus pelanggaran hak anak, dalam hal ini mungkin ada anak jalanan, peran yang bisa dilakukan forum anak adalah melaporkan hal tersebut ke Dinas Perlindungan Anak tentunya. Nah, itu sih, ranah kerjanya forum anak. Nah, kalau dari dinas terkait, jadi untuk penanganan kasus anak jalanan ini
SKPD terkait di Kota Banjarmasin juga sudah sempat melaksanakan rapat, kemudian ditindaklanjuti sudah pertengahan tahun yang lalu sudah ada sempat rapat itu dari Satpol PP, kemudian juga Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, kemudian juga harusnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian juga Kemenak kayak gitu. Nah, tindakan yang harus dilakukan yaitu kalau dari Satpol PP-nya sendiri ya sudah sering kali dalam artian menindak ya, mengamankan, membina, kemudian juga menempatkan di rumah-rumah singgah. Namun memang yaitu seringkali karena mungkin dorongan dari dalam diri dia sendiri, akhirnya meskipun sudah dibina kembali lagi Ke seperti jalan. itu, ke jalan lagi seperti Berarti itu. misalnya saya nih jalan atau lagi makan, sering banget nih ya kalau kita makan ada anak-anak badut. Kadang kita lagi makan mungkin agak risih ya. Itu apakah bisa nih saya langsung melaporkan ke sebagai fasilitator atau bagaimana? Nah ya, memang dalam hal ini ketika ada anak-anak yang mencoba meminta sesuatu kepada kita ya seringkali ya, kita makan di warung-warung, di Benar. pinggir jalan didatangin. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke tiap diri si orang yang didatangi itu kalau memang merasa kasihan, mau juga Beri gitu ya. menolong. Enggak, maksud itu kasihan itu berarti bukan hanya memberi itu malah tidak kasihan. Salah berarti saya. Salah, dalam artian kan maksudnya itu membiasakan hal yang tidak. Nah, kalau memang kasihan kan ya harusnya kan anak ini dibina ya, bisa dilaporkan, dikasih tahu spesifiknya, oh ini ada anak ini, cirinya ini di sekitaran ini biasanya ada di jam sekian-sekian. Nah, itu bisa disampaikan. Bisa nanti tim yang berwenang itu melakukan tindakan. Jadi ini di dalam apa ya, pemerintahan ya, biasanya tim dari pemerintah itu akan bergerak ketika ada laporan dari masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu ketika melapor penting juga kayak gitu. Nah, jangan juga nanti bertanya, "Lah kok tidak ada tindakan apa-apa?" Nah, kami terus terus berupaya untuk mengatasi hal ini, tapi untuk lebih cepat lagi harus ada laporan sehingga memudahkan kami bergerak. Nanti ada surat tugas dan sebagainya, seperti itu. Karena tidak semua ranah terjangkau oleh forum anak ya. Betul. Nah, ya forum anak wilayahnya untuk mereka-mereka yang berusia anak ya, perannya tadi 2, pelopor dan pelapor. Nah, nanti yang bergerak untuk mengatasinya secara langsung itu ya dari orang dewasa, dalam hal ini dinas-dinas, kemudian satgas-satgas terkait gitu. Kadang kalau makan kan misal berkeringat kayak, wah kasihan nih, kasih uang. Saya pikir, oh udah gitu. Nah, Ternyata selama ini salah ya. iya, itu membiasakan mereka untuk begini lagi. terus. Nah, kenapa mereka bertahan? Ya itu tadi alasannya. Karena ada yang menyediakan. Karena ada yang memberi. Coba tidak ada yang memberi kan, pasti mereka ya untuk apa? Jadi itu lagi kan tidak ada yang memberi. Gitu. Baik, selanjutnya apa nih yang perlu dibenahi dan diperbaiki terhadap eksploitasi anak ini? Iya, memang saat ini seringkali ya itu tadi ketika sudah dibina, kemudian dibimbing, mereka akhirnya balik lagi. Nah, berarti memang harus ada nih semacam sistem yang memang betul-betul bisa digunakan, diterapkan untuk mengatasi hal itu. Nah, itu nanti ranahnya pemerintah untuk bagaimana mengkonkretkan agar itu terjadi. Tapi tetap masyarakat punya peran juga nih, kalau punya ada ide-ide, usulan-usulan terkait pengatasan masalah ini bisa disampaikan seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa, tapi kita jeda dulu. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami. Baik Kak, tadi kita sudah membahas banyak banget tentang anak jalanan ya. Sekarang kita beralih dari anak jalanan ke anak-anak yang menikah di usia muda. Iya. Nah, apakah forum anak nih menangani juga nih tentang pernikahan di usia muda ini? Betul. Jadi ada yang namanya pernikahan atau perkawinan anak ya. Perkawinan anak adalah perkawinan yang kedua mempelai atau salah satu mempelainya itu berusia anak. Nah, seperti yang disebutkan tadi kan berusia di bawah 18 tahun. Masuk juga forum anak, masuk ranahnya juga. Nah, jadi sebagai gambaran ya, saat ini di tahun 2021
laporan terakhir ya 2022 masih belum keluar. Nah, di 2021 Kalsel itu menempati angka atau urutan ranking tertinggi ke-6 se-Indonesia angka perkawinan anaknya. Nah, itu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tertinggi ke-6 se-Indonesia. Bahkan beberapa tahun yang lalu di 2019 pernah jadi provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya juga sempat 2, 3 dan sebagainya. Nah, tentu kita semua ya miris atau kasihan nih terhadap apa yang terjadi di provinsi kita tercinta, sehingga saya pikir saat ini kita harus coba melakukan suatu upaya bersama untuk mencegah perkawinan anak, sehingga angka perkawinan anak menurun, kemudian juga nanti anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang berkualitas, dan anak-anak itu kan calon pemuda nih, bakal juga terlahir nanti pemuda-pemuda yang hebat. Ya, Seperti amin. itu. Baik, berbicara tentang pernikahan anak, sekarang kita mungkin di daerah pedalaman ya Kak, itu banyak orang tua yang berpikir seperti ini kayak, biar aja dia menikah daripada keluar-keluar kelayapan gitu, kayak berpacaran-pacaran gitu. Iya. Itu bagaimana tuh? Iya. Nah, memang banyak ya tadi anggapan-anggapan seperti itu di masyarakat, apalagi di pedalaman-pedalaman. Memang itulah mindset atau pola pikir dari masyarakat kita yang dalam hal ini masih berpikiran zaman dulu lah Ya, ibaratnya. kolot ya. Nah, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi mereka menganggap bahwa ketika anak atau seorang, dalam hal ini mungkin spesifiknya perempuan, sudah balik, sudah dalam anggapan mereka masuk Usia. usia kawin dalam Iya, anggapan mereka. Nah, anggapan mereka. lalu dikawinkan. Nah, padahal tidak sesederhana itu. Nah, ya itu tadi, pertama kan memang banyak nih hal-hal yang memang bakal terjadi nantinya di anak tersebut yang melakukan perkawinan seperti itu. Sejauh ini apa saja nih upaya dari Forum Anak ini menangani, maksudnya apa yang sudah dilakukan Forum Anak dalam upaya penanganan pernikahan di anak? Ya, biasanya apa yang dilakukan oleh Forum Anak adalah bagaimana mensosialisasikan tentang apa sih dulu pertama faktor-faktor, kemudian juga dampak-dampak dari perkawinan anak itu kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kita akan coba nih ya bahas faktor-faktor apa saja yang terkait atau yang menyebabkan perkawinan anak. Nah, Baik. memang pertama tadi ya yang paling sering terjadi adalah karena memang mungkin tradisi dari keluarga masyarakat turun-temurun. di pedalaman, di pedesaan untuk menikahkan usia anaknya, itu faktor yang pertama. Faktor kedua, ada yang secara umum ya, ini dari diri anaknya itu sendiri. Seringkali kita juga menyebutnya MBA, married by accident. Nah, menikah karena sesuatu kayak gitu. Baik. Nah, itu faktor-faktor utama yang menjadi faktor terjadinya perkawinan anak. Jadi mungkin karena faktor orang dewasanya yang menyuruh atau dari kemauan anaknya itu sendiri. Nah, dari dua faktor itu banyak faktor yang mencakupnya. Misalnya karena pendidikan yang kurang, kemudian karena ekonomi yang kurang dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak, pernikahan anak. Banyak lagi faktor-faktor yang lain. Nah, tentu dari faktor atau penyebab itu akan lahir dampak. Benar. Nah, ya makanya itu dampak yang sering terjadi di masyarakat ya ketika terjadi perkawinan itu ada dampak pendidikan. Pertama, pendidikan. Ketika seseorang menikah di usia anak, seringkali bahkan sudah menjadi semacam hal yang memang terjadi ya, putus sekolah, pendidikan terputus, kemudian tidak mendapatkan bangku pendidikan yang layak lah, dalam artian yang mencukupi. Kemudian dari segi kesehatan fisik dulu ya, orang atau anak yang menikah di usia anak itu secara fisiologi tubuhnya masih belum siap untuk hamil, belum siap untuk melahirkan. Nah, kemudian juga dari kesehatan psikologis, seringkali banyak pasangan-pasangan muda, pasangan anak itu terganggu psikologisnya karena yaitu mengalami berbagai guncangan dalam Belum matangnya mental pernikahan. Nah, masing-masing. belum matangnya
belum matang mental. Di sisi lain dari segi kesehatan lagi, ketika terjadi perkawinan anak itu ketika dilahirkan bayi dari hasil perkawinan anak itu seringkali terjadi stunting. Nah, stunting itu Kekurangan gizi itu. kekurangan gizi, terhambat pertumbuhannya sehingga ya bisa dibilang tertinggal lah dari Kerdil ya, anak lainnya kecil. dari bentuk tubuh dan juga pemikiran. Nah, bahkan di Kalsel sendiri pun angka stuntingnya ini juga tinggi kayak gitu. Nah, jadi ya itu tadi stunting salah satunya juga kan faktornya adalah perkawinan anak. Nah, kita men-stop perkawinan anak, menekan perkawinan anak, otomatis insya Allah stunting di Kalsel juga teratasi. tertekan. Nah, itu dari kesehatan, kemudian juga dari ekonomi ya. Ekonomi seringkali anak-anak yang menikah itu tidak siap nih, belum mapan lagi, dalam artian belum siap untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Nah, dari ekonomi dan sebagainya tadi kan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Nah, itu sih. Baik. Setelah kita membahas tentang faktor-faktor, dampak-dampak, sekarang nih menurut Kak Reza, kita semua nih sebagai warga masyarakat, bagaimana nih peran kita dalam menangani pernikahan anak ini sebagai masyarakat umum nih? Iya. Nah, jadinya saat ini kan kasusnya ini sudah dalam artian merebak ya di masyarakat. Nah, tentu ada upaya bersama yang harus dilakukan. Kita pertama sebagai individu dapat melakukan peran, yaitu mengedukasi keluarga terdekat, kawan-kawan terdekat, menyampaikan hal ini terkait dampak-dampak apa sih yang terjadi pada perkawinan anak. Nah, itu dari tiap individu. Nah, nanti kawan-kawan yang juga terlibat dalam berbagai organisasi bisa tuh memasukkan program pencegahan perkawinan anak ini di dalam kegiatan organisasinya. Misal, ketika organisasinya punya program kerja bakti sosial ke desa atau kunjungan ke desa-desa, nah itu bisa disisipkan edukasi sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pencegahan perkawinan anak, tentang dampak-dampaknya, kemudian juga bagaimana mencegahnya, seperti itu. Bisa juga kita mungkin sebagai mahasiswa banyak nih kan yang KKN ke desa-desa, bahkan jumlahnya ya bisa dibilang banyak lah. Nah, itu bisa ke depan mulai berfokus ketika KKN nanti disisipkan materi kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak. Nah, itu yang bisa mulai sekarang kita lakukan, individu, organisasi, dan juga nanti kalau bisa ya ada kampus-kampus yang mulai menekankan pentingnya mahasiswa nih kalau KKN menyampaikan materi atau sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak. Baik, sepertinya masih dalam ranah perkawinan anak ya, Kak, ya. Saya ingin sedikit mengulik nih tentang kehidupan di pedalaman. Biasanya di pedalaman itu kan, kita semua tahu ya, biasanya pendidikannya sangat minim, entah yang tersedia hanya SD, nanti untuk melanjutkan SMP-nya biasanya tempatnya lebih jauh. Nah, ini adalah alasan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan. Nah, jadi misalnya mereka tidak menikah, biasanya orang tua akan berpikir, daripada di rumah aja gitu, itu bagaimana tuh? Nah, iya. Permasalahan pertama adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, berarti itu pertama ya yang perlu saya sampaikan, tugas kita bersama dalam hal ini juga pemerintah untuk bagaimana meratakan pendidikan di berbagai daerah termasuk di pelosok seperti itu. Harus ada pemerataan pendidikan. Kalaupun hal tersebut terjadi di suatu daerah cuma ada SD, untuk melanjutkan pendidikan di SMP harus ke desa sebelah atau lainnya. Nah, berarti kebanyakan masyarakat pun sendiri masih belum berpikiran ke depan kayak gitu, bahwa pendidikan ini penting loh. Harusnya mindset dari masyarakat itu sendiri yang berpikir, oh tidak masalah kita menempuh pendidikan atau sekolah, jarak sekolah yang jauh, yang penting mendapat akses pendidikan. Nah, itu upaya yang harus kita lakukan, mencoba merubah mindset dari masyarakat, meskipun itu berat. Namun saya yakin, kita semua yakin ketika itu dilakukan maka akan ada perbaikan ke depannya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta juga harusnya, wah daripada tidak ngapa-ngapain mending dinikahkan. Padahal kan bisa aja meskipun tidak lanjut sekolah, orang tua anak itu dapat terus mengembangkan skill, kemampuannya di rumah, di lingkungan sekitarnya tanpa harus langsung menikah. Nah, itu ada, kalau cuma berpikirnya
langsung dinikahkan daripada cuma di rumah aja. Nah itu ada kecacatan berpikir, logical fallacy kayak gitu. Nah itu yang juga harus disadarkan juga seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih pesan Kak Reza nih khususnya terhadap para orang tua ya dalam mengontrol dan mengawasi anak-anaknya, entah itu terkait anak jalanan, terus pernikahan anak, terus tentang pendidikan, pokoknya yang berkaitan dengan anak dan orang Iya. tua nih. Ya, jadi pesan saya kepada seluruh orang tua, yang mungkin juga saya akan menjadi orang tua ya di suatu hari nanti, bagaimana kita tidak harus mengekang si anak tersebut. Kita harus menjadi sahabat dari anak-anak itu sendiri, harus bisa memahami apa sih yang diinginkan oleh anak, kemudian nanti mengkompromikan dengan anak itu sendiri. Kita harus menjadi pendengar yang baik lah seperti itu, mampu memahami apa sih yang diperlukan oleh anak. Itu aja sih pesan yang ingin disampaikan. Karena ketika kita mendengar, itu seakan-akan kita memberi jiwa kita, seperti itu. Baik, pemirsa, rasanya menarik sekali pembahasan hari ini tentang anak jalanan, pernikahan anak, terus tentang pendidikan ya Kak Reza. Tapi sayang sekali waktu kita telah berakhir. Iya. Saya rasa kita bisa melanjutkan lain kali. Pemirsa, terima kasih telah menonton podcast ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Dan Kak Reza terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.